Halo teman-teman, jadi di sini aku lagi bersama ketua dari organisasi Hima Kota. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dahulu, Kak. Halo semuanya, kenalin aku Dea selaku ketua dari Hima Kota. Oke Kak Dea, jadi kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Menurut Kak Dea, Hima Kota itu apa sih dan tujuan dari organisasi itu tuh apa? Jadi seperti namanya, Hima Kota kan Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Kota Surabaya. Nah, seperti dari fungsi himpunan sendiri, secara umumnya fungsi himpunan itu menjembatani antara prodi ke mahasiswa. Jadi fungsi dari himpunan itu nggak cuma untuk menaungi dari mahasiswa doang, tapi kita juga meneruskan dari prodi, apa yang ingin dicapai oleh prodi itu kita bantu untuk merealisasikan demi menunjang kebutuhan akademik teman-teman. Oke. Lalu yang berikutnya, bagaimana cara Kak Dea sebagai ketua Hima Kota untuk mengarahkan organisasi ini agar anggotanya itu tetap aktif dan solid? Inti dari organisasi sebenarnya ya, yang pertama itu komunikasi. Terus gimana kita bisa buat organisasi itu jadi nyaman. Jadi bisa mulai dari sikap kita ke teman-teman. Kalau dari aku pribadi, aku nggak pengen teman-teman itu nganggap aku sebagai ketua, cukup sebagai teman aja. Karena kan ada beberapa orang itu yang ke pressure. Kalau ini aku mau ngomong ke ketua, aku nggak berani. Jadi di sini aku memberikan statement dari teman-teman kalau kita tuh semua sama, kita di sini sama-sama belajar. Kalau ada saran atau apa kita bebas, walaupun kamu anggota, walaupun kamu koor, walaupun apapun itu kamu, kita bebas dari situ. Mulainya dari situ sih. Oke. Lalu selanjutnya, tantangan dari untuk mengordinasikan Hima Kota itu apa aja sih menurutnya Kak Dea? Tantangannya gitu. Tantangannya komunikasi lagi. Soalnya awal dari permasalahan semuanya kan di komunikasi kan. Iya, Kalau iya. ada miskomunikasi itu ya dari kita ke teman-teman juga bisa hancur, dari teman-teman yang ke teman-teman lain juga bisa hancur. Itu tantangan paling besar sih. Jaga komunikasi biar tetap stabil dan Nggak salah paham. nggak gitu salah ya. paham. Oke, selanjutnya, apakah masih ada tujuan yang sampai saat ini belum tercapai dari organisasi Hima Kota? Sebenarnya kalau dari tujuan Hima Kota sendiri itu kita setiap tahunnya mengalami kemajuan ya. Jadi kalau ada tujuan yang belum tercapai, menurutku semuanya tercapai, tinggal gimana kita ngembanginnya lagi aja di Hima Kota ini. Kira-kira masalah apa yang dihadapi saat ini dan cara ngatasinya tuh gimana sih kalau dari Kak Dea-nya sebagai ketua? Ini masalah secara personal as ketua atau yang ada di organisasi? Yang ada di organisasi. Masalah yang ada di organisasi sekarang itu lebih ke gimana jaga komunikasi teman-teman tadi. Soalnya kalau dari sampai saat ini Hima Kota masih berjalan sebagaimana mestinya. Dari teman-teman bondingnya juga masih bagus. Nah, gimana caranya buat mempertahankan itu jadi tantangan paling besar. Bagaimana cara Hima Kota menyelesaikan program kerjanya dengan tepat waktu dan sesuai dengan target di sela kegiatan pembelajaran yang mungkin padat? Jadi sebelum kita memulai organisasi ini itu kita emang udah ada kesepakatan dengan teman-teman kalau gimana cara kita ngatur waktunya sama kuliah, terus skala prioritas kalian itu kayak gimana, kita udah membuat kesepakatan mengenai hal itu. Dan dari kita sendiri juga nggak ingin membuat program kerja atau agenda yang terlalu memberatkan teman-teman. Nah, makanya setiap kita mau buat program kerja ada yang namanya timeline. Nah, itu fungsi dari semuanya, jadi kita bisa ngatur kan kira-kira untuk progres seperti ini harus selesai kapan, progres seperti ini harus selesai kapan, biar progres keseluruhan itu tetap berjalan sesuai dengan rencana dari awal. Berarti kayak dari awal emang udah dibagi waktunya ya. Terus lebih ke ini sih, kita juga ngumpulin KRS-nya teman-teman. Ngumpulin KRS, jadi jadwalnya teman-teman itu apa aja kita kumpulin semuanya. Jadi ketika ada waktu rapat atau waktu kumpul itu nggak mengganggu pembelajarannya. Lalu apakah organisasi ini memberikan dampak besar bagi para anggotanya serta bagi lingkungan kampus? Kalau dari aku pribadi ya, aku kemarin juga ngerasain sebagai anggota sebelum menjadi ketua ini. Dampak yang dikasih Hima Kota ke aku besar banget.
mulai dari relasi yang didapat, Oh, terus iya. pengalaman-pengalamannya juga, bahkan aku bisa sampai dapat pekerjaan. Sampai dari situ itu benar-benar apa ya, efek yang besar banget. Kalau dibandingkan sama aku waktu sekolah dulu itu jadi deh yang berbeda. Terus untuk prodi, karena emang tujuan kita merealisasikan kebutuhan prodi, apalagi di bidang akademik dan non akademik ya kurang lebihnya pasti juga berdampak ke prodi. Apa kunci organisasi ini tetap berjalan dengan baik sampai sekarang? Alhamdulillah masih sampai sekarang. Dan itu caranya untuk tetap berjalan dengan lancar sampai sekarang itu gimana kalau dari Kak Dea? Pokoknya intinya kunci di organisasi itu kan komunikasi ya. Terus kita juga harus bisa nurunin ego masing-masing. Sama selalu nge-reminder teman-teman tanggung jawabnya kita di Hima Kota ini apa. Kita di sini kan nggak cuma memegang tanggung jawab sebagai mahasiswa doang, tapi kita kan ibaratnya juga harus bisa menyalurkan pendapat teman-teman sebagai mahasiswa. Kita kan perwakilan dari teman mahasiswa gitu. Jadi ya itu tadi, kita reminder juga tanggung jawab kita sebagai Hima Kota itu apa, kita turunin ego kita, hal secara yang personal-personal itu bisa disingkirkan dulu, terus dijaga komunikasinya hingga akhir. Soalnya komunikasi ini yang paling penting banget. Ya pokoknya kayak sadar diri gitu ya terhadap job desk-nya masing-masing gitu. Oke Kak Dea, mungkin segitu aja wawancara pada hari ini. Terima kasih sudah menempatkan waktunya untuk bisa wawancara pada hari ini. Terima kasih.